Sepertinya hari ini Kau cukup memang. safe untuk jajan nanas goreng dengan tenang. Atau gorengan apapun itulah. Ya kan? Iya, Mbak Sandra mirip Aureli Moremans, Waduh, masa? Itu gak pernah ada yang bilang. Coba. Coba diciroprek. Gak pernah. Apa Kak Edo? Gak pernah ada yang bilang. Ada Mbak Sandra dari investasiku di sini. Nah, there you go. Mungkin poninya doang. Aureli berarti mirip sama, in short berarti Aureli mirip sama Momo Geisha juga. Oh iya, sudah dikait-kaitin deh. Iya. Iya. Emang Ya, ada? poninya mungkin Iya. karena Iya, dia poninya kali ya, coklat. iya. Iya. Poni kali poni ya. Poni. Poni. Masalahnya juga Masya Enber juga ponian tapi nggak mirip Mbak. Jadi nggak semua yang Dora ponian juga sama- ponian Oh ya. iya benar. Yang gak ponian itu cuma Gini Ojini. Gak ada poni Oh dia. iya, karena di- Oh iya benar. karena Gitu ya. ya. Kayak Ariana Grande. Ariana dong. Grande. Bagas. Ayo gimana Bagas? Ngomongnya harus gitu ya. Iya, karena aku Iya. bukan Angkatan Gen Z. dong. Tahu Jini. Itu wawasan sih, lebih ke Oh, wawasan wawasan, Mbak oke. Sandra, benar. Oh, soalnya lu ini sekali ya. Iya. Historinya jauh banget. Iya gitu ke dong, belakang. gak cuma IISG kita punya wawasan, tapi juga Wow. tentang hal-hal Jini. gak penting kayak tadi. Nah IISG, ngomong soal IISG hari ini Salah IISG ya? kembali Wok. kepencet. Kembali Nah. menggeliat. Betul. Seolah memberikan semangat, seolah memberikan angin segar juga buat detikers yang kemarin sempat galau, gundah gulana, apakah serok di keadaan Indonesia yang lagi katanya kurang baik-baik saja, tapi ternyata diberikan harapan gitu. Betul. Ya. Mudah-mudahan nggak harapan palsu ya. Mbak, Iya, ya. berharapnya juga begitu ya. Mm. Nah, kalau sentimen yang terdekat itu kenapa ISG gini? Kenapa dia? Bolo-bolo. Kebanyakan gula Mbak. Sahurnya tadi jam 1 soalnya Bener. siang. Jam 1 siang. Ya, jadi masih ada efek-efeknya ya. Ya, kembali lagi ke ESG. Jadi hari ini tuh udah mulai ada pelaku pasar yang udah buyback ya setelah kemarin pertemuan. Kayaknya hari ini, kayak contohnya hari ini tuh di lihat ESG kita saham perbankannya naik sama saham-saham yang punya Bapak Boy Thohir, Adaro, DMR kayak gitu. Sentimennya apa tuh? Iya, itu buyback. Oh buyback. Mulai kembali buyback di harga bawah karena menurut Karena mereka udah- harga mereka itu saham-sahamnya sudah terdepresiasi tapi nggak sesuai sama fundamental si perusahaannya karena mereka masih meyakini kalau fundamental perusahaan mereka tuh bagus. Seneng Nah, ya kalau direksi-direksi emiten ini, Oh iya dong. ini ya dermawan sekali ya. Iya, berarti kan mereka menyayangi produknya dong. Iya dong. Kan kalau mereka sendiri nggak menyayangi, misalnya mereka jual, ya kita ngapain beli? Betul. Gitu. Nah sama kayak orang pacaran atau punya pasangan juga. Kalau nggak sayang sama Contohnya. diri sendiri ngapain kita punya pasangan? Iya. Salah ya gue ya? Siapa Nggak tuh? gitu, mau Kak. menunjuk ke siapa? Mau menuju kemana? Kayak Ke ngasih semua. Amanda. Disebut. Ups. Nah, kalau dari global itu ada berita angin segar, Trump menunda untuk impor yang kendaraan dari Kanada Meksiko ditunda sebulan. Tadi kan udah mau panas ya, 25% ya. Itu ditunda sama Trump sebulan. Terus kalau dari China, jadi semua global pun sekarang lagi hijau ya semuanya. Nah, kalau dari sentimen dari China itu juga ada baik stimulusnya karena kan China itu juga adanya perlambatan ekonomi ya. Nah, pemerintah tuh lagi sekarang ada targetnya dan gak akan tinggal diam, dia akan mensosor sektor-sektor yang ada di China supaya dia bisa mengangkat pertumbuhannya gitu di atas 5% gitu. Jadi mereka udah mulai membidik lah supaya bisa menaikkan lagi pertumbuhan ekonomi di China. Setelah terakhir dia di properti ya agak bubble di situ. Nah gitu, dan hari ini harga emas juga masih naik tuh seiring dengan masih ya kita nggak lihat ya bentar lagi tunda sebulan, bentar ada tarif, bentar tunda lagi, jadi masih nggak jelas nih kalau untuk programnya Trump. Nah kalau di IHSG sendiri kita tetap pantau dari programnya pemerintah kita nih. Kalau kayak gini kan happy ya gitu, tapi kita nggak boleh happy dulu nih karena emang baru 3 hari naik. Masih kita lihat, kita pantau apakah benar-benar naik atau hanya pantulan semata gitu. Oke. Ilusi ya. Iya. Atau hanya sekedar nge-tease aja gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat berita hari ini juga di global ada sentimen yang cukup kencang juga dari Donald Trump yang ngasih ultimatum ke Hamas ya. Kayak apakah itu tidak memberikan sentimen buruk karena ada
nada-nada ancaman tuh dari situ, kayak kalau lo nggak nyerahin diri, neraka bakal buat lo gitu, kayak ada ancaman buat sepertinya akan ada perang besar Perang lagi besar, gitu kalau misalnya Hamas nggak nuruti perintahnya Trump. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari zaman Trump yang dulu, Trump 1.0, Trump tuh nggak suka perang ya. Dia lebih sukanya perang dagang, karena kan dia entrepreneur, businessman. Dia lebih ingin membuat negaranya happy, bangkit lagi gitu kan. Sekarang kan lesu banget ya, ekonomi rata lah, terutama di Amerika. Dan kalau misalnya perang terjadi lagi, udah pasti harga minyak kan bakal melonjak ya. Nanti akan krisis lagi, ada inflasi lagi. Nah, si Trump tuh menghindari inflasi yang seperti itu gitu. Karena kalau flashback lagi ke datanya pas Trump jadi presiden, inflasi yang dipimpin Trump itu normal Amerika gitu inflasinya, nggak sebanding ketika dipimpin Joe Biden, inflasi luwek, mencium gitu, langsung naik. Gimana Mbak? Wek. Ada suaranya. Langsung naik set gitu. Inflasinya. Ya. Tapi harusnya juga memberikan ya ini ngasih celah untuk kita bisa lebih bisa lebih meningkatkan produksi dalam negeri misalnya, Iya, atau mungkin juga itu betul. meningkatkan Biar menciptakan lapangan pekerjaan. Karena sekarang nih bertambah lagi nih. Ada tadi aku baca ya perusahaan apa gitu mem-PHK-kan karyawannya lagi, dan rata-rata tuh pabrik-pabrik buruh ya. Iya. Kalau dulu mungkin kita zamannya industri, jadi kita produksi barang gede-gedean gitu kan. Otomotif juga nggak cuma sekedar mobil, tapi bisnisnya mesin-mesin alat berat memproduksi sesuatu gitu ya. Nah kalau sekarang kita melihat kayak yang industri itu mulai melemah ya, sisi manufaktur gitu. Nah itu yang harus ditingkatin lagi supaya bisa membuka lapangan pekerjaan, sehingga mensejahterakan ekonomi gitu. Mas Sandra, aku mau nanya, ada case di mana orang-orang sekarang lagi cukup skeptis dan bertanya-tanya gitu, kenapa kok perusahaan ini mencatatkan laba peningkatan, ada growth sekian, tapi sahamnya turun gitu. Itu gimana kita melihatnya sebagai investor? Oke, nah kalau misalnya kita lihat sebagai investor, berarti kalau misalnya harusnya nilai saham itu mencerminkan nilai aslinya, kinerjanya si perusahaan ya. Kalau misalnya dia emang harganya naik, profitnya masih naik terus gitu konsisten, tapi harganya turun, itu justru harusnya peluang gitu. Peluang berarti harganya murah, belum harus dilirik ya. Tapi hati-hati lagi, kita harus lihat ini beneran nggak kenaikannya itu real atau hanya kenaikan apa nih kinerjanya itu? Iya, profitnya benar nggak? Mungkin kita baca berita, oh dia ada project dengan ini dengan itu, terus mungkin pemegang sahamnya ada melakukan kerjasama sama siapa gitu kan, itu semua terlihat data-datanya ada ya di jadi bursa ya, di DX ya. Lagi secara empiris gitu ya. Iya, nggak boleh 100% percaya lihat laporan keuangan doang gitu, enggak. Karena kan laporan keuangan bisa juga di bahkan nggak cukup cuma dengan laporan keuangan ya. Iya, nggak cukup. Kita harus lihat juga bisnisnya ke depan, dia masih sustain nggak gitu. Contohnya misalnya Unilever, dia masih cetak profit, tapi harganya 5 tahun terakhir turunnya ampun-ampunan, sekarang 1.000 kalau nggak salah ya. Apa udah di bawah 1.000. Dan ternyata pas tilik-tilik admin Twitternya menjawab dengan hahaha itu kan. Oh gitu ya, kita malah nggak tahu deh. Iya. Nah ternyata pas ditilik, ternyata bisnisnya dia udah lagi berdarah-darah, lagi nggak jalan, dan belum ada juga solusi dari manajemennya kayak gitu. Kalau kayak gitu-gitu kita nanya soal saham ini kira-kira gimana peluangnya, padahal dia nyatatnya, jadi kita ngasih prompt terus nanya gitu di sama investasiku, bisa nggak? Bisa, masuk. Bisa. Masuk. Gimana caranya? Karena kan kadang-kadang kita nggak punya wadahnya buat. Oh iya, oke. Jadi ini ada wadah kita buat bertanya-tanya. Betul. And it's too much aja gitu. Kalau satu-satu tuh kayaknya ujung-ujungnya malah jadi kayak parno sendiri, atau waktunya jadinya lama, atau akhirnya jadinya nggak invest gitu kan ya. Ini kan punya kayak keyakinan bersama gitu ya. Tuh. Kita boleh nanya for free lah. Keren banget. Jadi mana guys, kalau ada barcode nanti di sini, itu bisa di scan, itu akan menuju ke Discordnya investasiku. Di sana bisa nanya kayak kegelisahan soal bagaimana saham ini kok misalnya turun terus padahal kinerjanya baik, kenapa bisa begitu, itu bisa ditanyain. Iya, bisa. Kasih rekomendasi dong, nanti mungkin dari saham-saham yang belum pernah didengar sebelumnya tapi ternyata punya potensi yang bagus banget. Itu biasanya langsung dikasih notification lah ya, untuk detikers juga biar kasih tahu baru ini gitu. Coba dicek bersama.
Silahkan. Apakah ini kasih potensi untuk cuan. Nah, Mbak, kalau nemu saham yang bagus gini-gini gak? kayak Kayak cewek kalau kalau lagi makan deh. makan Iya. enak gitu ya. Kayak kalau cewek nemu makan yang enak gitu sih gini. Enggak Kayak sih. udah kebayang, aku akan kaya raya sebentar lagi gitu. Oh. Mungkin pas nyerapnya ya. Iya. Yes gitu ya. Wih, Pas Iya. belinya mah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tetap. Karena dilihat-lihat ternyata diam-diam nih saham perbankan tuh udah naik Rebound cukup ya? tinggi Iya, loh udah reboundnya. lumayan. Bahkan Ya kan? BRI udah naik 18% Mana yang ngatain loh. BRI kemarin pas 4.000 langsung pemerintah tidak tinggal diam ya, enggak pemerintah bursa ya. langsung. Iya. Benar, Ih, benar. serok Kayak nih. pertemuan kemarin tuh cukup memberikan Iya, memberikan banyak angin boost segar. ya. Betul. Iya, kemarin kita ngeliat BBRI masih 3.500 apa Iya, 600-an. sempat ke Sekarang udah mau 3.500 ya. 4.000 lagi ya. Kenapa gak beli ya kemarin ya? Selalu Biasa penyesalan datang di terakhir. akhir. Nah, kalau hari Iya, ini iya, apa aja saham yang berhasil menggeliat? Udah pasti teknologi. Udah pasti finance. Terus teknologi 5% hari ini Oke, naiknya. oke. Didorong oleh Buka 5,9%, terus ada Teknologi Goto, terus-terusan ya. Wifi, Kemarin. iya kayaknya kalau kita pantau ya saham teknologi ini akhir ini dia rally terus ya, termasuk di Iya, dalamnya ada rally Wifi kan. Wifi itu juga beritanya semakin good ya, semakin bagus. Bisnisnya tuh udah semakin dia lebarkan ya. Udah segandeng PLN, terus terakhir juga apa tadi beritanya aku lupa, sama itu ada menjalin bisnis gitu. Terus kemudian energi hari ini naik karena didorong oleh harga minyak ya, naik ya per hari ini karena ada aksi jual besar-besaran yang produksi minyak kayak gitu ya. Jadi harganya bikin naik karena jadi langka jadi naik. Terus faktor kesehatan, basic industry itu yang gede hampir udah 2% naiknya, energi, teknologi 5%. Sisanya 1%-an yang enggak naik itu infrastruktur sama non cyclical Oke. Right. gitu. Sambil aku juga mau ngasih wisdom buat teman-teman nih dari Opa Warren Buffett, our savior gitu ya di market, yang kasih wisdom soal bagaimana kita harus menyikapi market ketika turun tajam. Nanti mungkin bisa direspons juga sama Mbak Sandra. Oke, Serakahlah ketika majority takut, takutlah ketika majority serakah. asik. Bener ya Mbak Sandra ya? Betul. Justru ketika orang-orang takut, kita harus mencoba untuk bisa Serakah. fight back gitu ya Mbak. Serakah di sini quote and quote ya, Detikers ya. Kesempatan datang jarang-jarang saat hujan emas keluarkan ember yang besar. Nah, ini bisa nggak kita consider momen sekarang nih hujan emas sebenarnya? Iya, bisa. Bisa. Terutama Karena di harga-harganya saham-saham. lagi diskon ini. Iya, kayak contoh kemarin Covid kan jatuh semua drop ya, terutama perbankan kan langsung hampir 40% tuh. benar. Itu kayak hujan emas, dapat harga perbankan tuh murah gitu. Karena kalau misalnya ada krisis, pasti yang pertama kali paling naik ya bukan paling naik ya, pertama kali naik itu pasti sektor perbankan. Iya. Gitu. Wah, Jadi bahagia kayak- banget orang-orang yang ngeluarin ember besar ketika Covid kemarin sebenarnya. Iya, ya. banyak kan Cuma ya orang-orang kaya kan baru di Covid takut kan. ya iya. ketika Covid ngeluarin duit buat investasi gitu, kayak takut. Padahal Iya. justru ketika orang-orang banyak yang takut, justru Ya, di itulah situ cari kita- kesempatan Kita, ya. Tapi jangan juga ngasal milih sahamnya. Iya. Gitu kan. Betul, Belum karena tentu- kalau kata Opa Warren Buffett, kalau nggak sabar buat long term investing, Iya. jangan beli saham Iya, untuk investing. betul, setuju. Kita investasi dengan menunggu, tidak dengan beli terus. Menunggu untuk market crash, menunggu untuk investasi Iya, berbunga. betul. Jadi memang untuk Anda yang sabar menunggu, berinvestasilah di pasar modal. sabar nggak gitu. Harus jadi sabar sabar. nggak? Benar, pasar saham memindahkan Iya. uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Betul. Jadi kalau mau belajar betul. sabar jadi Di- investor ya. iya. Oh, di situ dilatih kesabarannya. Dilatih benar, Iya, dilatih iya, untuk iya. tidak greedy. Risiko lebih besar kalau kita nggak paham apa yang kita lakukan, exactly. Dan Betul. investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, Betul, yaitu setuju. belajar. Betul. belajar betul. investasi. Setuju Wow. banget. Jangan FOMO. Kalau ada Setuju uangnya banget. tapi nggak ada ilmunya juga, wah bahaya Betul. Iya. Belajar bareng sama investasiku lewat scan yang ada di depan ini. Treng. Kesini. Salah. ada suara drumnya. Anyway, Ada. kita lanjut ke terakhir deh soal besok Mas Besok. Sandra. Besok adalah hari terakhir market. Besok Jumat ya. Tuh, hari tuh, terakhir. sebelum Kira-kira tutup apakah dia di mulai Ramadan melandai minggu karena pertama. sudah nanjak mulu di kemarin? Oke, ini kan beberapa hari, udah 3 harian ya. Dia opening IHSG itu selalu gap up, loncat gitu ya. Nah ini kemungkinan untuk besok masih akan
menguat tapi terbatas. Tapi karena Oke. Jumat ya besok ya, mungkin besok Ini akan orang ada beli taking profit-taking profit ya. ya betul. Gitu. Jadi berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jaga-jagalah. Jaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jaga-jaga. Berjaga-jagalah. Selama ISG belum bisa menembus nih 6.600 ya. Kalau untuk besok ya ya. mungkin dia minggu depan potensialnya turun. Turun Gitu. lagi, turun naik. Untuk besok mungkin masih naik tapi terbatas. Tapi berjaga-jagalah. Betul. Gitu. Mungkin sesi Berjaga-jagalah 2 pada dan jualan. sabarlah. Ya. Yang pasti Betul. ini market masih dalam kondisi apa ya, under Murah. value ya Mbak, bisa Betul, dibilang betul. gitu ya. Masih murah. Bisa kan ya dibilang Bisa, under value? bisa under value. Jadi kalau udah kondisi under value, lakukanlah. Keluarkan embermu. Situlah kau masuk gitu ya. Ya, go. Kita Baiklah, tes. Mbak Sandra terima kasih banyak. Sama Indonesia. Terima kasih. Ayo kita